Kita juga berada di zaman selfie saleh. Jadi zaman selfie ya, bukan salafus saleh. Belakang saya ini suami istri, jadi selfie terus ya. Nah di sini tempat untuk start dari melaksanakan tawaf. Ini aku udah sangat dekat dengan Hajar Aswad. Panas banget di sini. Dan lagi puasa juga. Ada es campur enak nih. Es kelapa nih. Kalau kalian melewati toko-toko seperti ini, kalau kalian diajak salaman, jangan mau salaman. Lo udah turun, ini di airport baru, kita lagi naik kereta. Terguncang guys. Sampai jatuh guys. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Oke teman-teman semua, tadi sudah ngambil mikot. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. Hai teman-teman semua, aku udah check out hotel, Orchard Hotel Bandara nih. Kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini aku lagi di samping komandan dari Mabruk Tour, Bapak Gus Anang. Gas! Alhamdulillah udah turun, ini di airport baru, kita lagi naik kereta. Terguncang guys. Sampai jatuh guys. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baby, you give me ice and fire.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Ka'bah ya, ini dijaga-jaga ketat oleh para aparat. Lihat guys, ibu-ibu juga pada mau sholat Jumat. Kalau kalian lihat di situ ada lampu berwarna hijau. Itu lampunya itu lurus sama Hajar Aswad di sana. Nah, itu tempat start kita melakukan tawaf tuh ada di sana, teman. Tuh lihat lampunya ya. Nah, di sini tempat untuk start dari melaksanakan tawaf. Sebelah sana ada Ka'bah. Jadi harus istilam ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku udah sangat dekat dengan Hajar Aswad, teman-teman. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, kapan sih kita mengenakan pakaian ihram? Pakaian ihram itu dikenakan atau diambil niatnya ketika kita mikot. Nah, ini mikot apa nih? Mikot itu adalah waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil niat ibadah haji dan umrah gitu. Mikot itu ada dua ya. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, mikot zamani itu biasanya dikhususkan untuk mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan mikot makani ini dipergunakan kita yang sedang melakukan ibadah umroh gitu. Karena waktunya sepanjang tahun. Kalau haji kan hanya sedikit aja gitu. Nah, pengambilan mikot ini ada beberapa tempat. Ada 5 tempat. Yang pertama itu adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali kalau kita kenal ya. Yang kedua ada di tempat yang namanya Juhfah. Yang ketiga tempat mikot ada di Qardul Manazil ya. Ini juga dilewati oleh pesawat yang berangkat dari Jakarta menuju Mekah. Yang keempat ada tempat yang namanya Zatu Arkin ya, Zatu Arkin. Dan yang kelima itu kalau penduduk Mekah tinggal di wilayah mikot, maka dia boleh mengambil mikotnya itu saat ada di rumah. Jadi dia boleh mengambil mikot saat ada di rumah lalu melaksanakan langsung ibadah umrah. Ini ada satu mikot yang tadi ketinggalan yaitu Yalamlam. Ini juga dilewati oleh pesawat dari Indonesia menuju Mekah.
Nah, jadi buat teman-teman yang umroh dari Indonesia menuju Mekah, maka ihramnya itu sudah harus dari atas pesawat. Ya, jangan nunggu sampai Jeddah. Karena Jeddah bukan termasuk tempat yang digunakan untuk mikot. Jadi kalian harus mikot di Qarnul Manazil atau di Yalamlam. Jadi takutnya nggak sah ya kalau kita ngambil mikotnya itu sudah nyampe bandara Jeddah gitu ya. Jadi kita harus ngambil mikotnya ketika di atas pesawat. Nah, khusus untuk teman-teman yang dari Indonesia menuju Madinah dulu sebelum ke Mekah, maka kalian bisa ngambil mikotnya di Bir Ali atau di Zulhulaifah, karena itu dilewati oleh kalian ketika menuju Mekah nanti gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Jadi yang pertama tadi ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga nanti sa'i, yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu menghalalkan diri, karena tadi kan kita sedang berihram lalu dihalalkan dengan cara tahallul. Apa simbolnya itu? Dengan mencukur rambut beberapa helai gitu ya. Pagi hari ini kita akan city tour ke Jabal Sur. Di sana ada padang Arafah sama Pak Anang juga. Lewat mana ini? Nah, ini kita akan naik bis sekitar 1-2 jam lah gitu ya. Sama saya seperti biasa. Udah ada Ustadz itu nih. Ustadz, kita ke Jabal Sur, nanti di sana ada apa aja? Jabal Sur punya banyak sejarah tentu. Salah satunya adalah kita teringat dengan hijrahnya Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan beliau bersembunyi di Jabal Sur selama 3 hari 3 malam. Insyaallah nanti kita akan jelaskan ke jamaah bagaimana kisah dari Jabal Sur ini. Ini vlog dalam vlog. Vlog dalam vlog. وطوي عنا بعده اللهم أنت صاحب Teman-teman semua, kita udah sampai di Arafah. Arafah ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, dan terdapat nanti juga ada Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah ini adalah bukit yang menjadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini adalah bukit cinta ya, Jabal Rahmah. Perlu diketahui suhu di sini sekitar 39 sampai 40 derajat saja. Iya. Panas sekali, dan ini bulan Ramadan. Seperti hajian. Panas banget. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan ya. Nah, teman-teman lihat di belakang aku, tepat di sini adalah Jabal Rahmah yang berada di padang Arafah. Ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini jadi bukit tanda cinta ya. Nah, biasanya orang Indonesia ini suka nulis-nulis nih di atas sana nih. Tapi kalau bisa jangan ya, karena kalian merusak. Jadi apa, situs sejarah dirusak, coret-coret kayak anak STM kalian ya. Jangan, kalau bisa kita mengambil sejarahnya aja dan mempelajari, nggak usah coret-coret. Teman-teman, di belakang aku tepat tugunya Jabal Rahmah. Capek banget. Untung aku pakai topi karena ini panas banget guys. Ini mungkin lebih dari 45 derajat mungkin ya. Panas banget di sini. Dan lagi puasa juga.
Ada es campur enak nih. Es kelapa nih. Pasti jomblo udah masalah ini tuh. Padahal udah anak dua nampaknya nih. Masih nulis juga? Nulis apa ini? Nay? Oh, Nulis apa ini? boleh juga nih. Ini pasti jomblo ini. Yang sudah nikah punya anak boleh nulis juga di sini. Boleh tulis spidol ada nih. Nulis apa? Nggak usah Pak, nggak usah. Tulis Pak Anang. Lihat Pak Anang mulai melancarkan modus-modus senyap ini. Nah, kebetulan di sini adalah Jabal Rohmah dan kita lihat Ustadz Daeng lagi bulan madu, guys. Alhamdulillah. Nah, ternyata Ketemu. istri saya dulu pernah berdoa di sini. Oh, Katanya ya Masya Allah. Allah berikanlah saya jodoh yang soleh katanya. Wah. Nah, mungkin kakak makanya saya tanya nih, mana dia orangnya? Terkabul nggak? Terkabul nggak? Yang kawal. Ah, Iya, bukannya soalnya guys, dapetnya yang syawal. Allahu Akbar. Udah mubarak ya. Kita- Ini vlog dalam vlog ya. Iya. Teman-teman semua, ini buka puasa pertama aku di Masjidil Haram bersama Ustadz Deden, Pak Anang, Di rooftop, guys. Adnan. Ini paling atas guys. Kalau kita lihat di sana ada Grand Zamzam dan menu buka puasanya itu adalah ajib. Ini kurma. Dari mana datangnya kurma ini? Dari orang-orang yang pada memberi di sini. Banyak banget. Di belakang juga banyak orang yang berlomba-lomba untuk ngasih kita-kita yang buka puasa. Karena di sini pahalanya berapa Ustaz? 100.000 kali lipat. Jadi di sini bukan berlomba-lomba ngambil tapi berlomba-lomba ngasih di sini, luar biasa, istimewa banget. Buat teman-teman yang masih pada muda nih harus banyak-banyak nabung supaya saat sehat kita bisa beribadah umrah ya. Jangan lupa umrahnya di Mabrur Tur ya. Guys, ini suasana pulang sholat tarawih di Masjidil Haram. Kalau umroh Ramadan itu rame banget situasinya kayak gini. Aduh, ini padahal sudah jam 11 malam, tapi jamaahnya sangat rame kayak suasana haji jadinya. Jadi bukan kayak umroh. Rame banget. Pertokoan yang sepanjang jalan menuju Masjid Nabawi. Ini aku mau kasih tahu sama teman-teman semua yang ini suasana berbuka puasa di Masjid Nabawi ya, Madinah. Ya, aku bareng Pak Ustadz Deden sama Pak Anang. Assalamualaikum. Sana. Kita lihat suasana di belakang seperti apa. Nah, ini kebetulan aku ada di pelataran masjidnya ya. Karena datangnya telat, jadi harus di belakang. Nah, ini pelataran Masjid Nabawi. Kubah hijaunya ada di sebelah sana. Nah, sebelah sana masih jamaah. Sebelah sana ibu-ibu nih yang ada batasnya. Nah, menunya tuh kayak gini kita buka puasa guys. Jadi cuma minum doang, nanti makannya di hotel. Kemudian minum. Udah azan nih. Hubung udah azan, kita harus minum.
Hai teman-teman, saat ini aku lagi berada di Masjid Quba. Jaraknya kurang lebih sekitar 5 km dari Masjid Nabawi atau dari kota Madinah. Ini masih di Madinah ya. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhijrah ke kota Madinah. Ya, ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sendiri. Dan Rasulullah ikut dalam proses pembangunannya gitu. Nah, di masjid ini Rasulullah katakan orang yang mampir dan sholat di Masjid Quba ini keutamaannya adalah dia mendapatkan pahala umroh. Insya Allah, makanya masjid ini sangat diprioritaskan bagi jemaah umroh atau jemaah haji untuk bisa singgah ke sini sholat di Masjid Quba ini. Nah, ini adalah salah satu masjid yang menjadi masjid pertama ketika Rasulullah SAW melakukan sholat berjamaah secara terang-terangan dengan para sahabat. Rasulullah biasa datang ke masjid ini itu hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Sabtu. Maka disunahkan bagi kita semua yang datang ke Masjid Quba juga bisa melaksanakannya pada hari Sabtu. Dulunya Masjid Quba ini luasnya 1.200 meter, dibangun oleh Rasulullah SAW kira-kira segitu. Namun sekarang sudah diperluas menjadi sekitar 5.600 meter. Saya pakai topi gini karena di luar panas banget, suhunya mencapai 50 derajat teman-teman. Ini membuat silau dan cuacanya sangat menyengat panasnya. Terlebih di bulan suci Ramadan, bibir aku ini jadi pecah-pecah ya, kayak gelas. Ciri khasnya Masjid Quba itu banyak pilar juga ya, kayak di Masjid Nabawi. Jadi pilar tinggi-tinggi dan itu ada kubah bulat gitu, warnanya putih. Nah, di belakang saya ini ada banyak burung-burung ya. Ini kota Arab itu emang kaya banget dengan burung-burung darat gitu. Yang burungnya itu sembarang banget, ada di mana aja burungnya. Nah, ini saya juga menangkap satu orang sedang nge-vlog guys. Ini dari channel YouTube sebelah. Baik. Kita ketemu Ustadz Dede nih. Hai guys. Masjid Quba ini apa sih Ustadz sebenarnya Ustadz? Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi sebelum membangun Masjid Nabawi, maka Masjid Quba terlebih dahulu beliau bangun. Beliau datang hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. 4 hari beliau tinggal di Quba dan Quba dibangun sederhana sekali pada waktu itu. Beda jauh dengan sekarang, 14 abad kemudian, tahun 1986, Raja Fahad bin Abdul Aziz kemudian melakukan renovasi dan perluasan hingga memakan biaya sampai dengan 90 juta rial dan sekarang mampu menampung 20.000 jamaah. Wow, ini total pintunya ada berapa Ustaz? Pintunya ada 19. Ada 19 pintu. Dan tentu bukan hanya nilai sejarah saja yang bisa kita dapat di Masjid Quba ini, tapi ada nilai yang lain, fadilah yang lain, keutamaan yang lain. Kata Rasulullah SAW, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bersuci di rumahnya. Kalau kita di hotel ya. Tsumma ata Masjid Quba, lantas datang ke masjid ini, Masjid Quba, fa shalla fihi sholatan, lantas dia laksanakan salat. Insyaallah. Kana lahu ka ajri umrah. Maka keutamaan bagi yang melaksanakan sholat di Masjid Quba ini, kita akan mendapatkan pahala umroh. Masya Allah, ini teman-teman yang umroh jangan melewatkan Masjid Quba. Kalau bisa diulang-ulang datang ke sini ya. Insya Allah, terima kasih Ustaz Deden. Kita lanjut perjalanan. Ini kebetulan dari channel sebelah guys. Wawancara apa ini? Channel kompetitor ya guys. Ini vlog dalam vlog. Ini Ustaz Daeng, kira-kira mau nyampein sesuatu nggak buat channel? Teman-teman para pencinta salawat, ente harus terima kasih sama channelnya Gus Aldi yang menyediakan salawat yang ya, dan juga prank-prank yang luar biasa ya untuk meminimalisir tayangan-tayangan yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab.
ambil ilmunya, kudu banyak sowan sama beliau. Masya Allah. Ini kalau kalian nih orang Indonesia yang mau ketemu Ustaz Daeng, kalian bisa datang ke Istiqlal karena Allah beliau Allah. ada di sana terus ya. Allah. 5 waktu ada di sana Ustaz. Kalau hari Rabu sampai Hari Rabu. Kamis pagi. Kalau Kamis pagi beliau kadang muazin, kadang imamin juga ya. Amin. Ya, Aji. Doanya Syekh. Saya beruntung bisa berdampingan Allah orang begitu. Akbar. Imam besar. Kira-kira kita mau apa? Nanti kolaborasi apa nih, Ustaz? Dan kemarin kita rencana kolaborasi guys di Mekah Madinah, nggak jadi-jadi. Nah, Karena Ustaz Daeng bawa istrinya, jadi agak susah kalau umroh bawa istri itu. kiranya ini. Nah, selain daripada fadilah Masjid Kuba yang sangat utama, kita juga berada di zaman selfie saleh. Jadi zaman selfie ya, bukan salafus saleh. Belakang saya ini suami istri, jadi ya, selfie terus guys. Teman-teman, aku baru keluar dari makam Nabi Muhammad SAW. Di sana ramai banget dan sulit banget untuk megang kamera. Ditambah lagi kalau sudah ke makam Rasulullah itu, aku udah nggak ada perasaan pengen bikin konten gitu. Jadi pengennya fokus aja gitu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena kita di depan Nabi Muhammad, jadi sulit banget hati ini pengen fokus kepada selain Rasulullah gitu. Walau itu cuma hanya sekedar megang kamera. Tapi tadi aku ngambil beberapa gambar video yang ada di lingkungan depan pintu Babu Salam namanya. Pintu Babu Salam. Jadi kalau masuk ke makam Nabi Muhammad SAW, kita masuk lewat pintu Babu Salam dan keluar lewat pintu Baki. Nah, di belakang aku ini adalah pemakaman Baki ya teman-teman. Ini tempat pemakaman keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau keluar dari makam Nabi itu kita bisa langsung ke pemakaman Baki untuk ziarah kepada keluarganya Rasulullah SAW. Semoga teman-teman semua bisa kesini nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Biasanya aku kalau pulang sholat subuh dari Masjid Nabawi itu di sekitar sini tuh banyak toko-toko, terutama toko-toko parfum karena emang sangat menyukai parfum. Jadi aku setiap hari itu gonta-ganti beli merek-merek parfum itu. Kalian tahu nggak? Parfum di sini harganya mahal banget. Kalau yang pure ya, yang ori. Tadi malam aku beli parfum harganya 130 real. Satu realnya itu 4.000 rupiah. Berarti sama dengan sekitar 650 ribuan ya dikonversi ke rupiah. Itu gedenya cuma segini. 650.000, tapi emang wangi banget. Itu wangi apa, kiswah Ka'bah kayak gitu. Dan belakang aku ini banyak burung-burung. Nah, kalau pagi juga biasanya aku ngasih makan burung-burung pakai jagung-jagung yang dijual gitu. Pokoknya asik banget di kota Madinah ini, kotanya Rasulullah SAW. كل القلوب
إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى الله عليه وسلم. Teman-teman, aku lagi ada di kebun kurma. Ini isinya kurma semua, tapi ada banyak hal, ada es krim juga. Ini bentuknya kayak swalayan gitu ya. Jadi, kita lihat di sini ada banyak banget produk kurma dari berbagai macam jenis. Jadi kurma tuh di sini udah kayak permen. Tuh. Ini ya nggak cuma kurma sih, ada banyak juga. Tapi dominannya kurma. Lihat di sini ada kurma. Ini ada kurma ajwa nih yang hitam. Kurma ajwa kenapa sih hitam? Dia beda sama kurma lain. Nah ini ya, ini kurma ajwa, lihat. Warnanya tuh hitam. Beda sama kurma yang lain. Kalau kurma yang lain tuh warnanya lihat. Coklat kayak gini. Tuh. Jadi lihat bedanya tuh. Antara kurma ajwa dan kurma sukari ya ini ya. Ini beda. Warnanya tuh yang ini cerah, yang ini gelap banget. Kenapa? Kurma ajwa itu kok warnanya hitam? Karena dulu Nabi SAW pernah ditantang oleh kaum kafir untuk menumbuhkan biji kurma yang sudah dibakar. Jadi kalau biji kurma itu kalau udah dibakar dan udah kering, dia nggak bisa tumbuh lagi guys, walaupun udah ditanam di tanah yang subur. Ini Nabi SAW ditantang, kalau emang kamu beneran Nabi, kamu bisa nggak nih numbuhin pohon kurma ini dengan biji yang udah kami bakar. Jadi taruh sama Rasulullah SAW, itu atas izin Allah, si kurma ini bisa tumbuh dan menjadi kurma ajwa, dan buahnya itu hitam sendiri ya, beda sama kurma-kurma yang lain. Kalau kurma yang lain itu buahnya kecoklatan, ada warna krem-krem gitu. Kalau ini warnanya hitam, kurma ajwa. Di kebun kurma juga nggak semuanya jualan kurma, tapi juga ada kue-kue Arab, kue kering kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mau ke kebun kurma, ya belanjanya nggak cuma kurma, tapi juga ada banyak banget nih kue-kue khas Saudi ya. Nah ini ada juga teh Arab ya. Teh Arab ini warnanya tuh nggak kayak teh Indonesia. Kalau teh Indonesia kan coklat. Teh Arab di sini warnanya apa ini ya? Kuning-kuningan gitu. Jadi kayak ada rempahnya gitu. Jadi kalau orang Indonesia pasti agak cukup kaget ketika makan teh Arab. Alhamdulillah sore ini kita udah sampai di Jabal Uhud. Ustadz, ini kebetulan saya udah sama Ustadz Siroh, tinggal di sini udah bertahun-tahun. Ustadz, Jabal Uhud itu apa sih? Jabal Uhud itu adalah gunung yang nanti insya Allah berada di surga sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah. Dan apabila Bapak Ibu kita melaksanakan sholat jenazah, insya Allah pahalanya seperti sebesar gunung Uhud ini. Wah, sholat jenazah luar biasa. Iya. Teman-teman, dan gunung ini nanti Jabal Uhud ini yang nanti akan ada di surga. Jadi ketika pada akhir hari kiamat, ketika bumi dihancurkan, maka Jabal Uhud ini nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di surga. Kemudian dia diletakkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti akan menjumpai Jabal Uhud di jalan saat. Oke. Ustaz, di Jabal Uhud ini ada apa aja sih?
Di Jabal Uhud yang jelas sudah pasti ada 70 syuhada Uhud, karena Jabal Uhud ini adalah saksi bisu terjadinya pertempuran besar pada tahun ketiga Hijriah ketika orang-orang musyrikin Makkah menyerang Madinah untuk menghancurkan Madinah atas dengan dasar balas dendam pada perang Badar sebelumnya yang ketika itu mereka mengalami kekalahan besar. Artinya ada paman Nabi di sini. Iya betul, paman Nabi. Beliau sekaligus adalah saudara sepersusuan Nabi, namanya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah, ketika beliau wafat, kemudian beliau dikuburkan di padang pasir waktu itu. Kemudian 46 tahun terjadi banjir di Madinah. Kemudian jasadnya terangkat dan Masya Allah luar biasa. Darahnya masih segar dan jasadnya masih utuh. 46 tahun. Iya, Masya Allah. Wow, itu syuhada ya, istimewa. Jadi memang benar apa yang telah diabadikan di dalam Al-Quran, yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa jangan menduga, jangan mengira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu adalah wafat atau mati, melainkan dia masih hidup dan menikmati rahmat Allah, nikmat Allah. Masya Allah. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang sekarang kita akan bicara bola karena tinggal jauh di sini. Yes. Nah, di belakang sini terdapat makam 70 syuhada Uhud. Yang kalau kita lihat di belakang sana ada yang pakai batu, itu makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau ini wafat dibunuh atau ditombak oleh orang yang namanya Wahsy. Wahsy sebelum masuk Islam itu adalah budak dari Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan. Nah, perintah itu disampaikan kepada Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, karena Sayyidina Hamzah adalah orang yang membunuh orang tua dan kerabat daripada Hindun binti Utbah itu ketika perang Badar. Nah, ini dendam sehingga ketika perang Uhud dimintalah si Wahsy ini untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalau kamu bisa membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, maka kamu akan saya bebaskan dari perbudakan ini. Lalu Wahsy datang ke perang Uhud dan dia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan setelah berhasil, Hindun binti Utbah itu merobek dadanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu diambil jantungnya hingga hampir mau dimakan, tapi nggak bisa dimakan karena mungkin jijik atau kenapa, aku nggak tahu zaman dulu. Tapi kuping dan hidungnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib itu digunakan sebagai kalung oleh Hindun binti Utbah. Nah, ini sebelum beliau masuk Islam. Nah, Wahsy sebelum masuk Islam itu adalah orang yang berbahaya untuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun setelah masuk Islam, Wahsy mendekati Rasulullah SAW dan ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu Wahsy? Iya ya Rasulullah. Apakah kamu yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib? Iya betul ya Rasulullah. Saya memaafkan kamu, tapi mulai detik ini kamu jangan menampakkan wajah kamu di depan saya, kata Nabi Muhammad SAW kepada Wahsy. Nah, ini membuktikan bahwa Rasulullah bisa memaafkan seorang, tapi kalau mengingatkan kepada kesedihan, Rasulullah tidak mau melihat orang tersebut. Hindun binti Utbah adalah istri dari Abu Sufyan yang memerintahkan untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Hindun setelah masuk Islam menjadi orang yang berpengaruh di membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Sufyan. Nah, teman-teman, di belakang aku ini adalah Jabal Rumat, tempat para pemanah Rasulullah itu yang 50 orang naik ke atas bukit dan diminta untuk menjaga kaum kafir, pimpinan Khalid bin Walid. Namun karena tergiur dengan harta ghanimah saat itu, pasukan muslim turun dan akhirnya pos jaga panahnya nggak ada yang jaga, dan akhirnya kaum muslim saat itu mengalami kekalahan dan juga terbunuhnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib.